Oke, selamat pagi sahabat budidaya. Ini mau pengecekan pH air karena kemarin intensitas hujannya sangat tinggi, jadi kita harus cek kondisi pH-nya. Nanti ada perubahan unsurnya apa enggak, kita harus mengecek supaya tidak mengganggu perkembangan udang yang ada di kolam bioflok ini. Oke, selamat siang sahabat budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan siang ini kita mau mengontrol kolam bioflok, yaitu dengan kondisi airnya, karena kemarin ada hujan lebat dengan intensitas tinggi, jadi pasti akan merubah kondisi pH air. Nah, biasanya kalau itu pH-nya berubah, naik atau turun, juga akan mempengaruhi kondisi udang fanami tawar yang ada di kolam tersebut. Jadi kita biasa mengetes, memang kita punya alat untuk mengetes pH ataupun mungkin juga suhu air. Cuman yang paling mudah yang kita bisa temukan yaitu dengan cara tes paper ini aja. Ini kalau kebanyakan orang mengatakan kertas lakmus ini untuk mengetes pH. Jadi kandungan pH-nya sampai angka berapa? Kalau normalnya memang angka 5 sampai 7. Nah, biasanya kalau terlalu tinggi itu berarti kandungan basanya lebih tinggi. Jadi kita harus menurunkan. Nah, untuk melawan basa yang tinggi, kita berarti harus mengadakan peperangan antara basa, kita lawan dengan asam. Itu air hujan itu juga ada dua, banyak ada yang mengandung basa tinggi ataupun mengandung asam tinggi. Jadi kita lihat, kalau memang asamnya yang tinggi berarti kita harus menaikkan kadar basanya. Jadi kalau nanti kadar asamnya terlalu rendah, akhirnya pH terlalu tinggi, pH air akan rendah. Kalau mencapai 3 ataupun 2 itu juga membahayakan bagi kehidupan udang. Jadi kita kalau mempersiapkan itu, kita harus siap alat, mungkin alat tester pH ataupun minimal dengan kertas tes ini. Ini kertas lakmus kalau orang bilang, dan coba kita akan mengetesnya. Dari hari kemarin yang hujan lebat itu, kita ada kandungan pH berapa, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini sudah terlihat, akan muncul, kita cocokkan dengan yang ada di sini. Nah, ini kandungannya sama warnanya, berarti kita ini pH di angka 7, berarti kita masih normal. Oke. Kalau memang kandungan basanya tinggi, berarti kita harus menambahkan keasaman. Kalau asamnya yang tinggi, pH air akan turun, itu kita menambahkan basa. Basa itu apa? Itu adalah yang mengandung unsur kalium. Jadi kita pamannya asamnya terlalu tinggi, kita bisa menambahkan kapur, santan kelapa, bisa juga dengan garam, itu yang mengandung kalium, nanti akan meninggikan basanya, akhirnya asamnya akan terurai. Kalau terlalu tinggi basanya, kita akan menurunkan dengan keasaman. Keasaman itu kalau kita hidup di pinggir pantai, istilahnya di wilayah pasang surut, kita ada namanya kayu api-api atau sejenis bakau. Itu daunnya mengandung keasaman tinggi. Biasanya kita gerus, kita masukkan, makanya tambak-tambak tradisional ataupun intensif yang ada di pinggir pantai yang pasang surut itu pasti banyak tanaman-tanaman seperti itu, dan itu bermanfaat untuk meninggikan keasaman. Dan ini pH air kita masih stabil. Untuk berikutnya, marilah kita belajar bersama. Yang punya nilai hiburan, kita juga punya nilai ekonomi. Oke, selamat, kita bisa belajar bersama. Nanti untuk video-video berikutnya tetap akan kita spill ke pemirsa semua, dan kita bisa belajar bersama. Salam budidaya, sehat selalu.